Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kami yang kelas 11, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN, yaitu berupa intisari ataupun rangkuman mulai dari bab 1. Anak kami mungkin masih ingat bahwa judul pelajaran kita untuk bab 1 berkisar tentang hak asasi manusia. Perlu anak kami ketahui sebelum kita menjelaskan tentang pelanggaran HAM di negara Indonesia, baik HAM berat ataupun HAM ringan, perlu anak kami ketahui kembali apa sebetulnya pengertian daripada hak asasi itu. Yang dimaksud dengan hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, yang merupakan anugerah daripada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, anak-anak kami perlu kita ingat kembali bahwa hak asasi itu terbagi kepada 6 macam. Kalau kita sudah mengetahui yang 6 macam ini, tentu kita akan amalkan supaya kita dapat mempertahankan apa saja yang termasuk hak kita sebagai pribadi, hak masyarakat, bangsa dan negara, dan supaya kita bisa menghindarkan diri dari apa yang disebut namanya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, anak kami tentunya salah satu daripada contoh hak asasi manusia itu adalah hak asasi pribadi. Masih ingat anak kami? Hak asasi pribadi itu banyak contohnya. Di antaranya bebas mengeluarkan pendapat, bebas memilih agama, bebas menikah, maksudnya melanjutkan keturunan, dan masih banyak lagi. Untuk itu, mari kita berikan kesempatan kepada orang-orang yang sudah cukup waktu atau sudah matang, ya kalau memang mereka mau menikah, ya kita berikan kesempatan. Atau mungkin contoh lain, pada saat kita melaksanakan musyawarah mufakat, kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan kita yang lain untuk mengeluarkan pendapat, sehingga tercipta suasana yang demokratis. Berikutnya, anak kami yang kedua, hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi contohnya bebas membeli sesuatu, bebas menjual sesuatu, bebas melakukan kontrak atau kredit. Untuk itu, ya, misalkan anak kami, kalau memang kita kesulitan ekonomi atau keuangan, silakan jual sesuatu yang kita punya. Jangan mencari-cari hal-hal yang negatif. Jangan sampai kita misalnya mencuri sesuatu lalu kita jual, itu nggak boleh. Bebas membeli dan menjual sesuatu yang bukan hak kita, jangan kita jual. Atau mungkin kalau kita tidak punya rumah, kita boleh menyewa ataupun mengontrak, atau kita boleh pinjam duit atau kredit, tapi kita harus betul-betul bertanggung jawab. Yang ketiga, anak kami, hak asasi politik. Contoh hak asasi politik ini hanya bebas memilih dalam pemilihan umum, bebas juga dipilih dalam pemilihan umum, dan bebas membentuk partai. Maaf anak kami. Jika anak kami nanti sudah tamat dari sekolah, ya silakan cari pengalaman, silakan pelajari tentang cara-cara berpolitik atau berpartai. Boleh kamu membuat partai yang baru asalkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya ada lagi yang disebut namanya dengan hak asasi sosial dan kebudayaan. Contoh-contohnya bebas menuntut ilmu pengetahuan, mau di dalam atau di luar negeri, silakan bagi yang sanggup. Bebas mendapatkan pelayanan kesehatan. Dapat kita lihat seperti anak-anak bayi atau balita di Indonesia diberikan imunisasi secara gratis supaya menjadi anak yang sehat. Berikutnya, hak asasi persamaan hukum.
Apakah anak kami paham yang dimaksud dengan hak asasi persamaan hukum? Ya, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia, baik pemerintah ataupun yang diperintah, kalau kita sudah punya hukum, ya tentu kita harus sama taat kepada hukum. Kalau kita melanggar, tentu akan diberikan sanksi hukum, baik dia itu warga negara ataupun yang memerintah di negara itu, rakyat ataupun yang berwenang di negara Indonesia, harus sama-sama tunduk terhadap hukum. Dan yang terakhir anak kami adalah hak asasi perlindungan hukum. Ya, kalau seandainya pada suatu saat ya kita melakukan pelanggaran terhadap hukum, pada saat itu orang yang mendapati kita melakukan pelanggaran hukum tidak boleh main hakim sendiri. Misalnya seseorang mencuri, karena dia ketahuan mencuri oleh yang punya, misalnya katakanlah ayam, maka yang punya ayam itu harus membawa pencuri ayam ini ke lembaga yang berwenang, misalnya dibawa ke kelurahan, bila perlu diproses ya di pengadilan. Jangan langsung main hakim sendiri, karena itu bertentangan dengan hukum. Nah, itulah anak-anak kami beberapa jenis hak asasi manusia yang harus kita ketahui supaya kita dapat membela hak-hak kita masing-masing. Dan dalam hal ini anak kami kita akan membahas seputar tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh individu terhadap individu yang lain disebut namanya dengan pelanggaran hak asasi secara horizontal. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi secara vertikal adalah pelanggaran dilakukan oleh aparat negara atau pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia, di antaranya anak kami perhatikan yang pertama, kejahatan genosida. Apa yang dimaksud dengan kejahatan genosida? Yang dimaksud dengan kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnik, kelompok agama, dan lain-lain. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil. Contoh genosida, mungkin anak kami masih ingat kisah masa lampau, yaitu terjadinya pembunuhan terhadap kaum Yahudi Eropa, yaitu yang terjadi pada Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Masih ingat anak kami Perang Dunia Pertama? Supaya kita bisa memastikan kapan Dunia Kedua terjadi. Ya, anak kami Perang Dunia Pertama terjadi sekitar tahun 1914 sampai 1918. Sedangkan Perang Dunia Kedua terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Dan negara Indonesia pada saat itu termasuk sedang ditindas oleh bangsa asing. Contoh kejahatan terhadap kemanusiaan, pemusnahan meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat melenyapkan sejumlah penduduk tertentu. Perbudakan termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara Indonesia, ya begitu banyak ya anak kami. Peristiwa tragedi kemanusiaan di Tanjung Priok pada pertengahan tahun 1984 merupakan salah satu dari sekian banyak rentetan jejak dan fakta kelamnya masa pemerintahan Soeharto. Satu masa rejim militer yang berlumuran darah. Kemiliteran dibentuk untuk menopang kekuasaan dan selalu siap menjalankan perannya sebagai kekuatan negara untuk menghadapi rongrongan ideologi apapun, termasuk ideologi agama yang diakui di Indonesia. Pemicu terjadinya konflik Tanjung Priok. Pada tanggal 7 September 1984,
seorang babinsa beragama Katolik, Sersan 1 Hanmanu, datang ke musola kecil yang bernama Musola As-Sa'adah dan memerintahkan untuk mencabut pamflet yang berisi tulisan problema yang dihadapi kaum muslimin pada masa itu dan disertai pengumuman tentang kegiatan pengajian yang akan datang. Orang-orang Islam yang turut serta dalam konflik tersebut dipenjara tanpa adanya penyebab yang jelas, seperti Sarifuddin Rambe, Sufyan Sulaiman, dan Ahmad Sahi. Akibat penahanan tadi, kemarahan massa menjadi tak terbendung lagi, yang kemudian memunculkan tuntutan pembebasan terhadap orang yang ditangkap oleh aparat pemerintah. Massa yang masih marah kemudian menemui salah satu tokoh di daerah itu, yaitu Amir Biki. Sudah sering kali Amir Biki menyelesaikan persoalan yang timbul dengan pihak militer, tapi usaha Amir Biki untuk meminta keadilan ternyata tidak berhasil dan sia-sia, anak kami. Sesampainya jamaah pengajian di Polres, terdengar militer itu berteriak, "Mundur, mundur!" Teriakan mundur-mundur itu disambut oleh jamaah dengan pekik, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Saat itu militer mundur 2 langkah. Tanpa peringatan lebih dahulu, terdengarlah suara tembakan. Lalu diikuti oleh pasukan yang langsung mengarahkan mencong senjatanya ke arah demonstran, lalu memuntahkan senjata-senjata otomatis dengan sasaran para jamaah. Para anggota militer terus menembaki para demonstran. Tak lama berselang, datang konvoi truk militer dari arah pelabuhan menerjang dan menindas demonstran yang sedang bertiarap di jalan. Jeritan dan bunyi tulang yang patah dan remuk digilas mobil truk besar terdengar jelas oleh para jamaah umat Islam yang tiarap di selokan-selokan di sisi jalan. Proses hukum tragedi Tanjung Priok. Nah, kami tentunya kalau ada pelanggaran hukum, pasti ada proses hukum. Pemerintah menyembunyikan fakta jumlah korban dalam tragedi berdarah itu lewat Panglima APRI saat itu, LB Murdani, menyatakan bahwa jumlah yang tewas sebanyak 18 orang dan yang luka-luka 53 orang. Tapi dari data dari Sontak Solidaritas untuk peristiwa Tanjung Priok, jumlah korban yang tewas mencapai 400 orang. Belum lagi pendataan korban yang ditangkap militer mengalami berbagai macam penyiksaan. Dan Amir Biki sendiri adalah salah satu korban yang tewas di berondong peluru tentara Abdul Qadir Jailani. Hingga hari ini tidak ada keadilan yang diberikan kepada korban tragedi Tanjung Priok. Pada tahun 2006, Mahkamah Agung memperagakan parade pembebasan hukum atau imunitas secara de jure terhadap sejumlah nama yang seharusnya bertanggung jawab. Sampai saat ini, Mahkamah Agung belum memutuskan kasasi yang telah diajukan sejak 5 Maret 2007. Betapa kejaman anak kami, ya. Dapat kita lihat bahwa perbandingan data yang disebutkan tadi cuma 53 orang, ternyata hampir mencapai 400 orang. Nah, terjadi kebohongan-kebohongan pemerintah. Coba perhatikan anak kami di gambar ini, ya, kita melihat pada saat aparat ya mengangkut para jenazah. Kita melihat kesibukan mereka, antusias mereka untuk membersihkan sisa-sisa ataupun puing-puing akibat terjadinya tragedi. Berikutnya anak kami mungkin masih ingat bahwasanya salah seorang wanita pemberani namanya Marsina. Dia adalah salah seorang karyawan pabrik, tepatnya di PT Catur Putra Surya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau diculik ya karena keberaniannya melakukan demonstrasi bersama kawan-kawannya dalam rangka menuntut kenaikan upah buruh. Karena pimpinan perusahaan merasa dipermalukan dengan adanya demonstrasi, maka pimpinan perusahaan melakukan negosiasi dengan kawan-kawannya, yaitu berusaha untuk bagaimana cara supaya yang bernama Marsina itu bisa hilang lenyap dari perusahaan. Ya, mereka melakukan tragedi, yaitu melakukan penculikan, yang mana Marsina ini dibawa oleh beberapa orang ke sebuah perkebunan dan di sanalah nyawanya dihabisi dengan cara yang cukup sadis.
Nah, kami ya supaya betul-betul ya kita ambil maknanya ya. Pada tahun 1993, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Timur mengeluarkan surat yang berisi kenaikan gaji bagi karyawan perusahaan dan pabrik. Pada pertengahan April tahun 1993, karyawan PT Catur Putra Surya, PT CPS resah karena surat tersebut. Karyawan PT CPS meminta kenaikan gaji dari 1,7 juta rupiah menjadi 2,25 juta rupiah. Marsina adalah salah seorang karyawati PT Catur Putra Surya yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsina dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa. Berikutnya kami, konflik Poso adalah salah satu konflik yang dapat dipecahkan di Indonesia. Poso terbagi menjadi dua kelompok agama besar, Islam dan Kristen. Sebelum pemekaran, Poso didominasi oleh agama Islam. Namun setelah mengalami pemekaran menjadi Morowali dan Tojo Una-Una, maka yang mendominasi adalah agama Kristen. Islam dalam hal ini masuk ke Sulawesi dan terkhusus Poso terlebih dahulu, baru kemudian disusul Kristen masuk ke Poso. Tragedi Poso di Sulawesi Tengah. Ratusan penghuni pesantren Wali Songo di kilometer 9, Desa Togolu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah hilang dan diduga kuat lari menyelamatkan diri saat kelompok perusuh melakukan penyerangan tanggal 28 Mei 2000. Anak kami, yang perlu kita bahas dari sini ya, cobalah ya kita betul-betul mengamalkan Pancasila, sila pertama dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Bahwasanya keberagaman agama itu jangan kita persoalkan. Karena negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila, bukan negara agama. Maka kejadian-kejadian yang memilukan itu marilah kita jadikan pengalaman supaya tidak terulang kembali pada masa-masa yang akan datang. Dapat anak kami melihat pada gambar beberapa korban yang sudah tewas dalam peristiwa Poso tersebut. Barangkali anak kami sampai di sini dulu rangkuman pelajaran PPKN kita untuk kelas 11. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan anak kami buat di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.